Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Arif Iono. Nah, hari ini saya mau sharing-sharing lagi bersama teman-teman sekalian, berbagi ilmu, tapi beda materi. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai Islam dan budaya Jawa. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa Islam dan budaya Jawa itu disandingkan? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu yang namanya memahaminya terlebih dahulu. Islam tumbuh di tanah Jawa karena disebarkan oleh tokoh-tokoh Jawa atau kita sering menyebutnya sebagai Wali Songo. Dan Wali Songo dalam menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam ini, mereka melalui yang namanya pendekatan budaya. Kemudian budaya Jawa ada sebelum Islam datang ke Indonesia. Nah, di mana masyarakat Jawa pada zaman dahulu itu sudah melakukan tradisi-tradisi di mana yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Jawa pada zaman dahulu memiliki sebuah kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme, di mana mereka percaya kepada roh-roh yang berada dalam suatu benda dan mereka itu percaya pada orang-orang sakti yang mampu memanggil roh-roh tersebut. Nah, dari situlah para wali songo mulai berpikir bagaimana cara terbaik agar dakwah Islam atau syiar Islam yang mereka lakukan itu diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa khususnya. Nah, makanya mereka menggunakan cara dengan melakukan pendekatan atau melalui kesantunan budaya dengan cara memasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya. Selanjutnya akan muncul lagi sebuah pertanyaan. Kapan budaya itu ada atau dilahirkan? Nah, dalam buku Islam Budaya Jawa karya Yai Abdullah Faisal dan Dr. Samsul Bakri, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang diwariskan dari ke generasi ke generasi. Nah, contoh real atau contoh nyata dari budaya adalah bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Jawa merupakan salah satu produk budaya yang sampai saat ini bisa kita gunakan. Dan bahasa Jawa sendiri merupakan bahasa dari nenek moyang kita atau leluhur kita zaman dahulu. Dan mungkin masih banyak lagi produk-produk budaya seperti arkeologis atau candi, arsitektur sebuah bangunan seperti rumah joglo, dan cerita atau dongeng-dongeng. Nah, norma dan nilai-nilai itu juga termasuk dari produk budaya. Nah, kemudian pentingkah universalisme budaya Islam itu? Saya jawab sangat penting. Kenapa? Yang pertama, agar kita mampu membuka diri dengan berbagai kebudayaan yang ada. Nah, yang kedua, karena Islam adalah agama yang kontekstual dan cocok untuk segala tempat dan zaman. Contohnya adalah menutup aurat. Nah, dari situlah nanti akan muncul yang namanya akulturasi budaya atau persentuhan ajaran Islam dengan budaya lokal yang sudah ada. Nah, dari inilah proses akulturasi itu ada agar budaya dan ajaran Islam itu bisa berjalan dengan baik dan harmonis sampai bisa menemukan jembatan antara agama dan budaya. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita simpulkan dan perlu kita pahami bahwa Islam yang tumbuh di Indonesia itu sangatlah berbeda dengan Islam yang tumbuh
di Arab. Islamnya boleh sama, tapi di mana Islam itu tumbuh, itu yang menjadikan itu berbeda. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sharing-sharing lagi kepada teman-teman semua. Dan saya mohon maaf bila materi yang saya sampaikan ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau mendengarkan omongan saya, kata-kata saya. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.